Halo, selamat datang di Setir Kanan. Nggak kerasa nih, sekarang udah sampai ke kuartal kedua tahun 2021. Dan artinya bakal ada event selanjutnya setelah kemarin ada IMS di kuartal tahun pertama nih. Di IMS kemarin meluncur tuh beberapa mobil baru dan tim Setir Kanan udah pernah melakukan review datang ke event tersebut. Kalau kalian belum pernah nonton videonya, kalian bisa klik linknya di atas. Nah, pada video kali ini gue bakal ngebahas mobil-mobil baru yang bakal rilis nih kemungkinan di tahun 2021 kuartal kedua. Dan kemungkinan besar juga bakal meluncur di event Gias 2021 ini. Nah, makanya biar kalian gak tambah penasaran, langsung aja nonton video ini sampai selesai. Oke, kita langsung aja mulai ke mobil pertama nih. Mobil pertama kita mulai dari brand asal Jepang dulu, yaitu Honda. Nah, yang pertama adalah Honda WRV. Nah, mobil ini sebenarnya udah lama nih isunya mau masuk ke Indonesia. Karena di negara asalnya, yaitu India, dia udah beredar sejak 2016. Nah, si WRV ini sebenarnya adalah kembaran dari Honda Jazz di Indonesia. Ya, secara visual ataupun tampilan desain fisiknya nih, dia tuh mirip-mirip. Tapi WRV ini merupakan versi crossover dari si Honda Jazz. Jadi dia punya bentuk yang lebih gagah, dia punya ground clearance yang lebih tinggi, mencapai 188 mm, dan banyak over fender untuk memperjelas kesan gagah mobil ini. Mesinnya juga beda, dia pakai mesin 1200 cc yang menghasilkan tenaga 90 horsepower. Nah, kabarnya mobil ini sih bakal masuk ke Indonesia di akhir bulan Agustus nih. Harganya lumayan menarik di 208 jutaan rupiah. Nah, jadi WRV ini bisa jadi obat untuk mengenang kembali mungkin ya Honda Jazz yang di Indonesia karena sudah digantikan oleh Honda City Hatchback RS nih. Semoga aja masuk ke Indonesia jadi makin ramai juga nih pilihannya. Lanjut, masih dari Honda nih. Nah, kemarin kalian pasti masih ingat nih, Honda melakukan world premiere sebuah mobil yang disebut sebagai NX7. Alias kalau di Indonesia nih sebagai penerusnya Honda BR-V. Nah, kemarin itu kan yang dipamerkan masih prototype. Jadi masih banyak yang mungkin berubah dan belum ada interiornya nih. Nanti kemungkinan besar di Gias 2021 bakal rilis nih versi yang udah siap untuk diproduksi massal. Jadi kita bisa lihat juga interiornya dan desain yang fixnya gimana. Oke, kalian pasti penasaran dan gak sabar nih nungguin mobil ini masuk di Indonesia. Selanjutnya masih dari Jepang, tapi kita udah ganti brand. Sekarang kita ke Nissan. Nah, Nissan kabarnya bakal merilis atau masukin mobil listrik nih, alias si Nissan Leaf. Sebenarnya mobil ini sudah pernah diperkenalkan di Indonesia tahun 2019 kemarin, tapi belum sempat dijual dan kabarnya bakal mulai dijual nih di akhir bulan Agustus 2021. Nah, mobil ini itu sebenarnya merupakan mobil untuk 5 orang penumpang, mobil listrik yang memiliki tenaga motor listrik mencapai 148 horsepower dan torsinya 320 Nm. Nah, sesuai dengan ciri khas sebuah mobil listrik, tenaga mobil ini spontan dan dapat dirasakan langsung dari putaran 0 sekalipun. Mobil ini dibekali dengan baterai 40 kWh yang diklaim bakal bisa melaju hingga 311 km. Lumayan tuh. Nah, mobil ini kalau di Indonesia kira-kira harganya 600 jutaan rupiah. Gimana? Menarik ya? Semakin meramaikan mobil listrik di Indonesia tentunya. Selanjutnya, mobil yang keempat masih dari Nissan nih. Kabarnya Nissan bakal masukin varian terbaru dari Nissan Kicks e-Power. Nah, varian terbaru ini kabarnya nggak pakai mobil listrik lagi atau motor listrik lagi karena dia bakal dibekali mesin berkapasitas 1600 cc yang nantinya bisa menghasilkan tenaga 112 horsepower dan yang menariknya harganya nanti di kisaran 277 jutaan. Menarik. Selanjutnya, mobil kelima. Masih dari Jepang juga, tapi kita bergeser lagi sekarang ke Suzuki. Nah,
kabarnya Suzuki bakal ngeluarin varian terbaru dari Suzuki Karimun Wagon R. Nah, pasti kalian udah tahu kan, Suzuki Karimun ini udah sejak lama diperkenalkan di Indonesia. Tapi yang uniknya, nantinya Suzuki Karimun Wagon R ini bakal keluar yang varian MPV 7-seater. Jadi lebih panjang ukurannya, tapi desainnya masih mirip-mirip nih sama yang 5-seater pada umumnya. Nah, mobil ini kabarnya bakal masih menggunakan mesin yang sama, 1000 cc yang menghasilkan tenaga 67 horsepower. Nah, nantinya mobil ini kira-kira dijual dengan harga berapa nih? Masih belum tahu juga, tapi kalau yang varian 5-seaternya itu di harga 122 jutaan hingga 144 jutaan. Nah, kalau yang versi 7-seater pantasnya di berapa kira-kira? 160 kah? Nah, kita tunggu aja informasi lengkap atau resminya dari si Suzuki nanti. Selanjutnya masih dari Suzuki, kabarnya Suzuki bakal masukin jagoannya nih, yaitu dari Suzuki Swift. Nah, mobil ini kalian juga pasti sudah pernah dengar karena sebelumnya juga sempat masuk di Indonesia. Dan ini adalah sebuah hatchback rival dari Honda Jazz, ataupun sekarang berarti rivalnya si Honda City Hatchback RS dan Toyota Yaris di Indonesia. Nah, kabarnya mobil ini nantinya akan dibekali mesin 1200 cc dengan tenaga 90 horsepower. Dan harganya nih terbilang cukup menarik karena varian manualnya dia harganya di 222 jutaan rupiah dan varian maticnya di 214 jutaan rupiah. Nah, kalau ngebahas soal Swift, belum lengkap kalau kita belum bahas juga mengenai varian yang lebih kencang alias si Swift Sport. Nah, mobil ini kabarnya bakal dibekali mesin yang lebih bertenaga dengan output tenaganya itu mencapai 150 horsepower. Yang artinya tenaga tersebut ditaruh di mobil sebuah compact hatchback yang relatif kecil nih, berarti luar biasa tuh tenaganya. Semoga aja varian Swift Sport masuk ke Indonesia ya. Selanjutnya, mobil ketujuh masih dari Suzuki nih, kabarnya Suzuki bakal masukin Suzuki Vitara Brezza. Nah, sebenarnya mobil ini sudah diluncurkan di negara asalnya di India sejak tahun 2016 kemarin, dan di Indonesia sendiri nanti bakal masuk nih kayaknya di bulan Agustus 2021. Kabarnya sih begitu. Kita tunggu aja. Nah, mobil ini meskipun punya kesamaan nama Vitara nih, tapi dia sebenarnya berbeda dengan Grand Vitara yang dijual di Indonesia. Karena secara dimensi saja sudah berbeda. Kalau Suzuki Vitara Brezza dia masuk ke segmen subcompact SUV, sedangkan kalau si Grand Vitara dia merupakan medium SUV. Yang menariknya mobil ini nantinya bakal dibekali mesin diesel 1300 cc DDIS yang menghasilkan tenaga 90 horsepower dan torsinya 200 Nm. Wah, nggak kebayang nih mobil bakal irit banget. Dan diklaim mobil ini bisa mencatatkan angka hingga 24 km per liter. Wah, luar biasa. Yang menariknya juga mobil ini harganya relatif terjangkau karena kalau di Indonesia kurang lebih nantinya harganya itu sekitar 165 jutaan rupiah. Wah, menarik banget. Kita tunggu aja nih. Selanjutnya kita nyebrang sedikit nih ke Korea Selatan. Ya, sekarang Hyundai nih. Hyundai kabarnya bakal masukin varian terbaru atau versi terbaru dari si Hyundai i20 nih. Meskipun mobil ini sekarang masih tertutup kamuflase, tapi bocorannya sih katanya interiornya nantinya bakal lebih futuristik lagi dengan menggunakan dua layar besar 10,25 inci untuk si penumpang dan si pengemudinya. Dan secara tampilan eksterior nantinya bakal lebih banyak lagi tarikan-tarikan garis tajam yang menegaskan kembali bahwa Hyundai i20 ini adalah sebuah hatchback yang punya bentuk dinamis. Soal mesinnya, kita dapat bocoran nih kayaknya mobil ini nantinya bakal menggunakan mesin 1200 cc turbo atau varian satunya lagi itu 1000 cc turbo diesel. Wah, menarik nih. Harganya juga relatif menarik, dia kisaran 270 jutaan. Lanjut lagi ke mobil ke-9 nih. Sekarang kita bergeser ke negeri tirai bambu alias Tiongkok. Nah,
sekarang kita bahas si Wuling. Wuling kabarnya bakal masukin mobil listriknya yang imut-imut nih E100 dan E200. Mobil ini hanya muat 2 orang aja, alias si pengemudinya seorang tentunya dan si penumpangnya juga 1 orang saja. Mobil ini merupakan mobil listrik yang diklaim bisa menempuh hingga 250 km dan motor listriknya menghasilkan tenaga 38 dk dan torsi maksimalnya di 110 Nm. Nah, mobil ini tuh lucu banget bentuknya, imut, kecil, tapi tetap ramah lingkungan. Mobil ini bisa melaju maksimal tuh hanya 100 km per jam saja. Nah, yang menarik juga, mobil ini kabarnya kalau dijual itu kisaran harganya 110 hingga 120 jutaan saja. Jadi mobil ini sangat menarik untuk jadi mobil listrik pertama kalian. Selanjutnya, mobil terakhir nih, masih dari negeri tirai bambu yaitu DFSK. Nah, kabarnya DFSK bakal masukin mobil listriknya i3. Nah, mobil ini sebenarnya udah pernah diperkenalkan di Indonesia di gelaran IMS 2019 kemarin. DFSK sengaja mendatangkan mobil tersebut untuk mendukung nih program pemerintah terkait regulasi mobil listrik yang ada di Indonesia. Nah, mobil DFSK i3 ini memiliki tenaga 163 PS dengan torsi mencapai 300 Nm dengan kapasitas baterai 52,5 kWh yang dapat melaju hingga jarak 405 km ketika terisi penuh. Menarik ya, jadi semakin banyak nih varian mobil listrik yang dijual di Indonesia. Harganya sendiri itu kisaran 392 jutaan rupiah. Nah, semoga aja mobil ini cepat masuk ke Indonesia biar makin banyak pilihan opsi untuk mobil listrik yang ada di Indonesia tentunya. Oke, itu tadi beberapa mobil yang udah Setirkana rangkum bakal rilis nih di kuartal kedua tahun 2021 ini. Kalau kalian udah ngincer mobil yang mana nih? Kalau gue pribadi udah ngincer nih Hyundai i20 yang varian 1000cc turbo diesel. Wah, itu menarik banget nih kayaknya. Nah, kalau kalian juga udah tahu atau ada bocoran mengenai mobil yang akan rilis nih, kalian boleh isi di kolom komentar di bawah juga ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk kasih like dan subscribe Setir Kanan. Ikuti juga Instagram kami di setir.kanan. Gue Krisnadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.